Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman online semua. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang Pediculus humanus capitis. Eh, Tentu teman-teman asing dengan istilah Pediculus humanus capitis ini, di mana ini merupakan bahasa Latin dari kutu rambut. Apa itu kutu rambut? Di samping telah kami sajikan atau penyaji sajikan foto dari kutu rambut. Kutu rambut ini biasanya terletak di kulit kepala, terutama kulit kepala bagian leher. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang Pediculus humanus capitis, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan pemateri pada pagi hari ini. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lilis Marlina dengan NIM 210310119. Adapun tugas video ini adalah tugas dari mata kuliah parasitologi. Parasitologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari parasit, inang, dan hubungan antara parasit dengan inang. Di video kali ini kita akan membahas parasit yaitu Pediculus humanus capitis, lalu hubungannya dengan inang dari Pediculus humanus capitis itu yaitu manusia itu sendiri. Kita lanjutkan teman-teman semua. Ini merupakan gambar dari kutu rambut. Tentu teman-teman bertanya, mengapa bisa dikatakan kutu rambut ini merupakan parasit bagi manusia? Kutu rambut atau bahasa latinnya Pediculus humanus capitis dikatakan parasit karena ada beberapa definisi dasar dari parasitisme. Yang pertama, hidup di inang. Seperti yang kita ketahui, kutu rambut ini hidup di inang yaitu manusia itu sendiri atau ada di atas kepala kita. Yang kedua, mendapatkan nutrisi dari inang. Kutu rambut ini mendapatkan nutrisi atau makanan berupa darah itu dari kepala manusia. Yang ketiga, merugikan inang. Sepanjang pengalaman teman-teman atau saya sendiri, tentu yang kita rasakan dengan adanya kutu rambut itu adalah kita yang dirugikan sebagai inang, di mana bisa menyebabkan kepala kita berdarah, bengkak-bengkak, gatal, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak menguntungkan inang. Jarang sekali dan hampir tidak pernah kutu rambut ini menguntungkan bagi inang, apalagi kita yang memiliki kutu. Kondisi ini adalah salah satu alasan mengapa dikatakan kutu rambut itu sebagai parasit di kepala. Berikut ini adalah klasifikasi dari Pediculus humanus capitis atau yang kita kenal sebagai kutu rambut. Kingdomnya ada Animalia, filum dari Arthropoda, kelas Insecta, ordonya Ptyriraptera, lalu subordo dari Anoplura, famili Pediculidae, genus Pediculus, spesies Pediculus humanus capitis atau yang kita kenal sebagai kutu rambut. Kita lanjut ke siklus hidup kutu rambut. Menurut Rahman pada 2014, ini merupakan gambarnya, di mana siklus hidup dari kutu rambut ini dimulai dari peletakan telur di kulit kepala atau melalui rambut. Lalu setelah 3-4 hari, telur ini menetas menjadi nimfa. Nah, setelah menjadi nimfa, maka mengalami 3 kali pengelupasan kulit. Kulitnya itu bertukar atau terbuka sebanyak 3 kali, lalu baru menjadi kutu dewasa. Setelah dewasa, maka kutu jantan dan betina ini mengalami perkawinan dan menghasilkan telur atau nits. Lalu telur tadi akan menempel lagi di kulit kepala kita atau di rambut. Lalu siklusnya berulang atau teratur. Jadi dapat dikatakan bahwa telur awal mula dari siklus hidup kutu ini adalah telur. Lalu telur ini melengket di rambut kepala, lalu menjadi nimfa dan menjadi kutu dewasa. Morfologi dan anatomi kutu. Yang pertama, ukurannya kecil.
Seperti gambar di samping, di mana jika pada rambut ini, jika kita tidak melihat dengan jeli, maka kutu rambut itu seperti uh, ada hewan-hewan aja yang menempel di kepala. Namun jika kita lihat dengan kaca pembesar atau mikroskop, seperti inilah penampakan dari kutu rambut. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ternyata ukuran dari kutu betina itu berukuran 3 mm dan kutu jantan hanya berukuran 2 mm. Selanjutnya, morfologi dan anatominya adalah tubuh yang pipi. Lalu ada kaki yang kuat, 4 tubuh yang datar. Jadi saat kita memiliki kutu rambut, karena dia memiliki morfologi tubuh yang datar, itu tidak akan mengganggu atau membuat penampilan seseorang itu rusak, kecuali telurnya itu udah banyak baru mengganggu penampilan seseorang. Yang kelima ada antena dan kaki yang adaptif. 6. Mulut penusuk. Mulut penusuk ini saat dia menghisap darah di kepala kita, maka akan terasa sakit, bahkan gatal setelah ditusuk di bagian kepala. Yang ketujuh, kutu ini hidup dan berkembang biak di rambut. Maksudnya di sini, semua aktivitas kutu rambut itu 100% dilakukan di rambut manusia, baik itu bertelur, mencari makan, buang air, dan semacamnya itu dilakukan di rambut. Lalu yang kedelapan, dia itu berbentuk telur sebelum menjadi kutu dewasa. 9. Siklus hidup yang sederhana, di mana siklus hidupnya adalah yang pertama telur, yang kedua nimfa, lalu kulitnya mengelupas 3 kali baru menjadi kutu dewasa. Seterusnya seperti itu. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah ketergantungan pada manusia. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa 100% kutu rambut ini hanya mendapatkan nutrisi dari inangnya atau manusia, yaitu berupa darah. Perilaku kutu rambut. Kutu rambut kepala dapat bergerak dengan cepat, mudah dari satu tempat ke tempat lain. Itulah yang bisa menyebabkan ketika kita dekat-dekat dengan orang yang memiliki kutu rambut, dengan jarak tertentu itu kutu rambutnya bisa terbang dari satu kepala dengan kepala ya, inang yang lain. Lalu kutu rambut ini dapat bertahan selama 10 hari pada suhu 5 derajat Celcius tanpa makan, dapat menghisap darah untuk waktu yang lama, dan dapat mati pada suhu 400 derajat Celcius. Panas lembang pada suhu 600 derajat Celcius memusnahkan telur dalam waktu 5 hingga 30 menit. Kutil rambut kepala dapat menular melalui kontak langsung atau perantara dari barang yang dipakai bersama. Pediculus humanus capitis dapat menular melalui kontak langsung. Maksudnya di sini, barang yang dipakai, contohnya kita memakai bantal dari bekas orang yang memiliki kutu rambut, itu dapat menularkan kutu rambut. Yang kedua, kita menggunakan handuk yang sama dengan orang yang memiliki kutu rambut. Lalu yang ketiga, memakai topi mungkin yang dimiliki oleh si pemilik kutu rambut. Lalu kotak langsung ini seperti tidur di atas bantal yang sama atau satu bantal yang sama. Hospes dari kutu rambut. Bagi manusia, kutu rambut ini berfungsi sebagai ektoparasit, di mana ektoparasit adalah parasit yang hidup di luar tubuh inangnya. Jadi kutu rambut ini hidup di luar tubuh kita, jadi tidak masuk ke dalam tubuh. Itulah yang dimaksud dengan ektoparasit. Lalu rasa gatal merupakan gejala pertama yang paling sering ada saat kita memiliki kutu rambut. Apalagi rasa gatal ini disebabkan setelah kutu rambut itu menghisap darah yang ada di kulit kepala. Lalu tanda bekas garukan merupakan tanda yang khas. Setelah kutu rambut ini menghisap darah di kulit rambut kita, maka timbul rasa gatal, lalu kita menggaruknya, jadi ada bekas merah-merah di kepala. Itu merupakan salah satu ciri orang yang memiliki kutu rambut.
Kutu rambut juga lebih suka berkembang biak pada rambut kepala yang kotor, lembab, jarang disisir, dan dikeramas. Jadi salah satu penyebab orang yang memiliki kutu rambut adalah orang yang jorok atau kurang bersih pada tubuhnya, terutama pada bagian kepala. Lalu uh, kutu rambut kepala dapat bergerak dengan cepat dan mudah berpindah dari satu hospes ke hospes yang lain. Seperti yang telah jelaskan, makanya kita sebagai uh, antisipasi itu jangan terlalu dekat dengan teman-teman yang memiliki kutu rambut. Mungkin boleh dekat, namun diperhatikan lagi jangan sampai menggunakan barang yang dipakai oleh si hospes dari kutu rambut tersebut. Penularan Pediculus humanus capitis terjadi karena adanya kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kita bahas dari kontak langsung. Kontak langsung ini maksudnya kita seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana contohnya saya tidur dengan teman saya yang memiliki kutu rambut dengan satu bantal. Maka nanti dari kepala teman saya kutunya itu akan berpindah ke kepala saya. Lalu selanjutnya kotak tidak langsung. Seperti saat kita tidak memakai hijab, lalu kita bermain dengan teman kita, bisa jadi juga kutu rambut itu berpindah dari dia ke kita. Selain itu, kita memakai barang, misalnya kita menggunakan, mungkin kita dekat-dekat dengan teman yang memiliki kutu rambut, kutunya terbang ke kita, itu juga bisa jadi. Tapi kebanyakan kutu rambut ini berpindah atau menular melalui kontak langsung. Kontak langsung itu merupakan salah satu penyebab kutu rambut ini paling besar berpindah dari satu hospes ke hospes yang lain. Menurut survei penelitian oleh Gulgun pada tahun 2013 yang dikutip oleh Indah pada 2015, prevalensi penularan Pediculus humanus capitis ini pada ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebesar 13,3%, sedangkan pada wanita karir lebih kecil yaitu 5,5%. Maksudnya di sini, seperti yang kita ketahui, kebiasaan ibu rumah tangga khususnya itu kan hobi berkumpul satu sama lain kan. Nanti kalau ada temannya yang memiliki kutu rambut itu bisa terjadi kontak tidak langsung. Itu maksudnya kontak tidak langsung, mungkin berdekatan lalu kutu rambut ini terbang dari dia ke temannya, lalu dari satu temannya ke teman yang lain, sehingga bisa dikatakan lebih besar di ibu rumah tangga. Selain itu mungkin kebersihan juga dinilai ya, dimana mungkin karena sibuk mengurus rumah tangga dan anak, jadi kebersihan kepala diabaikan. Berbeda dengan wanita karir di mana lebih mengutamakan penampilan dan jarang berkumpul kecuali rapat mungkin dan hal-hal yang penting, sehingga lebih kecil penularan kutu rambut pada wanita karir dibandingkan ibu rumah tangga. Ini merupakan gambar klinis Pediculus humanus capitis berupa ruam pada tekuk dan regio oksipital kulit, serta terlihat banyak telur yang menempel di daerah retroaurikuler. Jadi di sini bekas gigitan dari kutu rambut, dan kutu rambut juga banyak terdapat di kulit kepala sehingga mengganggu penampilan seseorang. Berikut juga merupakan penampakan seseorang yang memiliki kutu rambut, lalu ada bekas gigitan kutu rambut serta telur-telur kutu rambut yang mengganggu penampilan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit kutu rambut yang pertama itu ada usia. Pada umumnya yang rentan terkena kutu rambut adalah anak-anak, apalagi anak-anak yang aktif mandi di sungai. Lalu yang kedua jenis kelamin. Jarang, pada umumnya itu yang banyak memiliki kutu rambut adalah perempuan, apalagi yang berambut panjang. Ketiga ada ekonomi. Ekonomi kelas bawah, kelas bawah lebih banyak memiliki kutu rambut dibandingkan kelas atas. Lalu keempat menggunakan tempat tidur atau bantal bersama. Yang kelima menggunakan sisir atau aksesoris rambut bersama. Keenam panjang rambut. Dan yang ketujuh frekuensi cuci rambut. Frekuensi cuci rambut di
sini maksudnya berapa kali seseorang itu berkeramas. Kadang ada yang 1 kali seminggu tuh juga rentan memiliki kutu rambut. Ada beberapa cara yang dapat membuang atau menghilangkan kutu rambut. Yang pertama, identifikasi dan konfirmasi infeksi. Pertama, kita harus mencek apakah kulit kepala kita memiliki kutu rambut. Jika sudah, konfirmasi ke dokter untuk mendapatkan resep atau obat untuk menghilangkan kutu rambut yang ada di kepala. Yang kedua, gunakan sisir rambut secara teratur atau sisir kutu. Yang ketiga, pilihan pengobatan itu bisa melalui resep dokter atau apotek terdekat. Yang keempat, cuci pakaian dan barang-barang lainnya secara bersih. Yang kelima, membersihkan lingkungan, terutama bagian bantal ya. Jangan sama dengan hospes yang menderita atau memiliki kutu rambut. Yang keenam, hindari kontak dekat dengan orang yang memiliki kutu rambut. Dan yang ketujuh, edukasi. Itu mengikuti edukasi dari puskesmas tentang pencegahan kutu rambut. Setelah mendengar penjelasan yang telah saya berikan, setidaknya ada prinsip untuk membasmi kutu rambut, karena selain mengganggu penampilan juga mengganggu konsentrasi saat belajar. Contohnya pada saat buat video, kalau punya kutu rambut itu akan garuk-garuk kepala, seperti gambar di sampingnya guys. Nah, cara untuk membasmi kutu rambut itu ada dua. Yang pertama, kutu kepala paling sering menyebar melalui kontak langsung antara kepala, yakni dari rambut ke rambut. Meskipun demikian, kutu rambut dapat menyebar melalui pakaian atau aksesoris kepala yang digunakan secara bersama. Jadi, hindari pemakaian aksesoris atau sampo yang sama dengan hospes yang memiliki kutu rambut. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang dapat mencegah penyebaran penularan kutu kepala yaitu menghindari adanya kontak langsung rambut dengan rambut ketika bermain dan beraktivitas di rumah, sekolah, dan dimanapun. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Setelah ini saya memberikan satu motivasi, yang mana rambut yang bersih bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang kesehatan. Bersihkan rambut dan lingkungan kita untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita dari infeksi kutu rambut. Karena kutu rambut bukan dapat ditularkan dengan kontak langsung saja, namun juga kontak tidak langsung. Jadi jaga diri dan keluarga dari penularan kutu rambut, karena ini juga berbahaya jika terlalu banyak di kepala. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya terlalu panjang dan penjelasannya yang cukup belibet. Saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk saya pribadi dan orang lain. Saya tutupi dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.